Nice job! Di awal film, kita diperlihatkan seorang bocah yang bernama Joy Luke. Dia yang sedang bersinggah di sebuah tempat untuk bisa menantikan orang tuanya datang ke rumah. Namun sayang sekali, keadaan rumah semakin ricuh saat orang tuanya pun datang karena sedang adu cekcok. Disinilah film pun baru dimulai. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, sang bocah Joy yang sekarang sudah menjadi wanita dewasa. Dia yang baru saja terkaget karena alarm yang sudah berbunyi 10 kali dan akhirnya terlambat bekerja. Kemudian sayang sekali ketika di tengah-tengah perjalanan menuju pekerjaan, sang adik langsung memberikan hubungan telepon yang sangat mendesak. Dialah yang bernama Michael, mendapatkan sebuah masalah di pekerjaannya karena mereka berdua hidup sebatang kara dan saling membutuhkan. Joy sebagai kakak terus saja membela adiknya untuk bisa meminta maaf pada atasan karena telah apa yang dilakukan oleh Michael. Sayang sekali atasannya yang sudah geram kepada Michael yang terus saja bolos. Akhirnya Michael telah dipecat. Michael needs to leave. Today. Now. Akibat dari keputusan tersebut, mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Michael yang sekarang tidak mempunyai pekerjaan akhirnya akan ikut sementara kepada kakaknya sebelum pulang ke rumah. Karena di rumah pun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Joy adalah sebagai cleaning service di sebuah gedung yang sangat tinggi dan mewah, menyuruh kepada Michael untuk tidak ikut campur dan harus setia. I'm sorry. I know. We'll have to hang here till I finish at 6. 6? Singkat cerita, ketika di dalam gedung, pekerjaan Joy akan segera dimulai. Dia langsung diperkenalkan kepada temannya untuk menjaga Michael. Sekarang Joy harus fokus ke dalam pekerjaannya karena pekerjaan ini adalah resiko yang sangat berat sekali, membersihkan kaca bagian luar di gedung yang sangat tinggi. I need to go. Stay with Big Ron. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan dua CEO yang telah mengembangkan gedung yang sangat tinggi. Dia adalah CEO dari Agnian Energy yang membuat sebuah perusahaan besar. Sang kakak yang bernama Geoffrey dan adiknya Gerland. Dua kakak beradik ini telah mengembangkan perusahaan yang sangat besar sehingga bermanfaat seluruh para warga. Hari ini mereka akan memberikan sebuah wawancara yang sangat berguna untuk bisa menjual semua produknya. Passionate about cleaner strategies for a cleaner future. Di sisi lain, kita diperlihatkan Joy yang sekarang mulai bekerja. Dia mengambil resiko yang sangat besar dan fatal untuk bisa membersihkan kaca luar bagian gedung yang sangat tinggi bersama seorang yang bernama Noah Santos. Dia adalah kawan sebaya yang terus saja memberikan semangat tentang pekerjaan yang sangat berat ini. Walaupun resikonya yang sangat besar, tetapi dia mempunyai penghasilan yang lumayan. Right, I'm done. Have a good one, yeah? Will do, Dad. Later, Joey. I'm taking your heart over the show. Singkat cerita, ketika pagi sampai malam, di mana Joy terus saja bekerja membersihkan semua kaca bagian gedung di luar dengan resiko yang sangat tinggi sekali. Namun inilah resiko pekerjaan. Sedangkan di sisi lain di dalam gedung, semua para pejabat dan investor sudah berkumpul untuk melakukan investasi terhadap PT Agnian Energy. Ini adalah sumber energi yang terpercaya.
sehingga mereka semua akan berinvestasi dengan uang yang sangat mahal. Dengan seketika, tiba-tiba saja salah satu investor datang bersama para ajudan memakai topeng aneh. Entah apa yang mereka lakukan, yang jelas uangnya pasti besar sekali. Namun tanpa sadar oleh mereka semua bahwa keadaan sekarang sudah dalam bahaya. Gedung ini telah dibajak oleh orang-orang tersebut. Sungguh mengerikan sekali. Ruangan operator pun telah dikuasai oleh mereka dan sistem keamanan pun telah dikuasainya untuk bisa mendapatkan sebuah informasi. Dari mulai situasi yang sekarang sudah mencekam, akhirnya aksi pembajakan pun dimulai. We are Earth Revolution. Situasi pun semakin mencekam, di mana mereka semua langsung disandra dan dibius secara total. Salah satu dari mereka terus saja menyisir satu persatu pejabat dengan orang kaya dengan mengatakan bahwa mereka semua telah meresikokan semua masyarakat. I only ask once. Apartments! 5, 6. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Joy yang terus saja berusaha untuk naik ke atas karena ruangan pengendali dari atasannya telah dibunuh oleh seseorang dan tidak bisa melakukan komunikasi. Sedangkan semua orang yang ada di dalam gedung, ternyata perlakuan ini adalah ulahnya salah satu dari mereka, si Noah, untuk bisa mengatakan kepada semua orang bahwa mereka semua telah merugikan seluruh masyarakat dengan perusahaan yang telah dibangunnya, yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Marcus Blake. Dia mengatakan kepada CEO untuk bisa menghentikan semua operasi karena perusahaannya bukan hanya menghemat energi, tetapi membuat sebuah kesalahan. Don't understand. I said let him go. Sebuah kebenaran baru saja terungkap. Ternyata PT Agnian Energy telah membuang limbah-limbah yang sudah tak kasat mata sehingga merugikan ekosistem dan telah merusak peradaban hayati. Disinilah mereka pahlawan revolusi ingin menegakkan keadilan dengan cara menyandra semua orang yang ada di tempat ini. Namun Marcus yang mengatakan dia adalah sebagai pemimpin revolusi untuk bisa menegakkan keadilan. Tetapi sayang sekali Noah tiba-tiba saja tidak bisa terkendali. We agreed no killing. Entah apa yang dilakukan oleh Noah, salah satu kakak beradik itu telah dibunuh oleh Noah sendiri. Marcus merasa murka. Melihat apa yang telah terjadi, akhirnya Joy pun langsung mengirimkan sinyal bantuan kepada siapapun yang telah melihatnya dari bawah. Sehingga Marcus bersama para konco-konconya pun langsung panik karena ada sinyal SOS yang ada di atas gedung. Sehingga para kepolisian pastinya akan datang ke gedung ini untuk melihat apa yang telah terjadi. Marcus langsung memerintahkan Noah untuk mencari dan melihat. Ternyata itu adalah temannya Joy. Disinilah mereka telah bertemu. Bring her up. Bring her in. Kemudian di ruangan lain terlihat Marcus yang sedang menghajar adiknya si Carol. Dia langsung menodongkan senjata untuk bisa menghabisi semua orang. Tetapi Marcus mengatakan ini adalah kesalahpahaman. Tanpa basa-basi, Noah mengambil tindakan. Down. Sungguh tanpa diduga, Marcus langsung dihajar dan mati di tangan Noah. Melakukan live streaming kepada semua timnya bahwa pemimpinnya adalah sekarang bukan Marcus, melainkan adalah Noah.
Kemudian kita kembali lagi kepada Joy yang terlihat Marcus telah dilempar dan tersangkut di puing-puing bangunan, di mana Joy akan mengambil senjatanya untuk bisa masuk ke dalam dan memecahkan kaca. Dia terus saja berusaha perlahan demi perlahan untuk bisa menenangkan keadaan. Namun sayang sekali di balik kaca tersebut ada si Noah. Dia langsung mengancam kepada Joy untuk bisa menembakkan semua pelurunya ke bawah, karena dia harus bisa menyelamatkan temannya yang sedang disandra oleh si Noah. Dengan tanpa berpikir panjang, akhirnya Joy pun langsung menuruti apa yang diinginkan Noah. And no easy shots. Makeup dance. Sungguh taktik yang sangat jitu. Seluruh para kepolisian pun melihat ada tembakan di atas sana. Ternyata itu adalah Joy yang sedang disandra oleh para polisi. Diduga kerusuhan ini telah disebabkan oleh Joy sendiri. Sampai-sampai masuk berita nasional. Semua orang pun langsung merasa heran apa yang telah terjadi di tempat ini. Namun ketua detektif yang bernama Claire Hawkes mengatakan bahwa tembakannya tidak ada satu orang pun yang telah mengenainya. Langsung melakukan identifikasi TKP supaya bisa melihat apa yang telah terjadi. Ternyata Joy adalah mantan tentara yang telah keluar secara tidak terhormat. I'm not with them! Don't shoot! Don't shoot! 999, what's your emergency? Are you fucking kidding me? Ketika situasi pun semakin genting, di mana Joy langsung memberikan hubungan telepon kepada detektif Claire. Dia mengatakan banyak sekali sandera yang sekarang hampir mati dibantai oleh kelompok tersebut. Karena ini semua hanyalah pengalihan saja, sehingga detektif Claire harus bisa melihat apa yang terjadi di dalam gedung. Salah satu dari mereka yang bernama Noah Santos itu adalah orang yang menjadi pemimpin revolusi untuk bisa menegakkan keadilan. Entah apa yang dilakukan di dalam gedung, mereka semua telah membantai beberapa orang sampai membunuhnya secara tragis, sehingga para kepolisian pun mulai bingung entah apa yang dilakukan oleh mereka, karena seluruh para sandera telah dipasang rompi bom yang dimana diaktifkan dalam denyut jantungnya Noah. Disinilah mereka pun harus bisa negosiasi. Noah Santos? Detective Claire Hume. Yes? You in charge up there? I am now, yeah. Singkat cerita, akhirnya detektif Claire telah melakukan hubungan telepon bersama Noah, di mana Noah langsung mengatakan bahwa mereka semua adalah para pejabat busuk, adalah orang-orang yang telah disogok oleh PT Agnian Energy. Mereka semua telah menutup-nutupi tentang kebohongan yang telah terjadi. Namun memang betul caranya tidak seperti ini. Ketika mereka semua langsung adu bacot, tim pasukan taktis pun langsung menyerah. Get them back now! Pull back! Pull back! Stay the fuck back. Sungguh mengerikan sekali, di mana Noah yang sekarang sudah merencanakan semuanya. Dia pun mengatakan tidak boleh ada satu orang pun yang telah mendekatnya, karena itu semua adalah bahaya. Tiba-tiba saja ada satu kantong bom yang telah diberikan kepada Joy, sehingga Joy pun berusaha untuk kabur karena ini adalah situasi bahaya. Hampir saja Noah terjatuh dari atas ketinggian yang sangat mengerikan. Dia pun langsung melakukan hubungan telepon bersama detektif Claire, meminta salah satu penembak jitu untuk menembak kaca di depan Noah. Sedangkan di sisi lain, tanpa disadari oleh Noah, di mana Joy masih hidup, dia masih membuat sebuah video pengakuan dari para konco-konco pejabat busuk tentang semua pengolahan limbah yang telah tercela, sehingga semua masyarakat telah menanggung semua akibatnya. Namun memang caranya Noah ini tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan,
sampai-sampai mereka pun lupa dengan Joy. Sungguh menegangkan sekali, di mana Joy terus saja berusaha untuk memecahkan kaca yang sudah ditembak oleh peluru. Namun kaca yang sekarang masih tebal dan dia terus saja berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa masuk. Sehingga detektif Clear langsung mengalihkan perhatian Noah. Dia pun mulai mengobrol tentang negosiasi supaya seluruh para sandera bisa dikeluarkan, dan dia boleh melakukan apapun terhadap seluruh para petinggi sesuai apa yang diinginkan oleh Noah. Yang jelas jangan sampai menyakiti seluruh para tamu, karena semua orang yang ada di dalam gedung tidak berhak mati apa yang dilakukannya. Lalu tiba-tiba, Joey, we're running out of time. Oh my God. untung saja Michael berhasil merobohkan kaca yang telah ditimpa oleh Joy. Sampai-sampai mereka pun terus berpelukan karena terharu mereka berdua masih selamat. Tanpa basa-basi, Joy pun langsung naik ke atas gedung untuk bisa membawa dan mengendalikan semua ruangan operator karena seluruh para kepolisian supaya bisa masuk ke dalam gedung. Akhirnya mereka pun langsung menyusun rencana. Akan tetapi di sisi lain, seluruh konco-konconya Noah pun mulai mencari. Disinilah mereka pun langsung adu jotos. Singkat cerita, setelah menghajar beberapa para konco-konconya si Noah, dia yang sedang membuat sebuah video klip langsung diupload ke dalam YouTube supaya bisa melihat semua orang yang ada di dunia tentang apa yang dilakukan terorisme, di mana Noah membuat sebuah kriminal karena dia tidak sesuai dengan aturan. Hingga pada akhirnya semua akses pun telah diblokir oleh Michael, di mana mereka telah mendapatkan barang bukti tentang kejahatan Noah. Mereka pun harus bergegas menghubungi seluruh para polisi bahwa keamanan mereka sudah terkendali. Akhirnya para polisi bisa masuk ke dalam gedung. Good luck. This time I'm not gonna let you down. Di sisi lain, Noah yang sekarang belum menyadari apa yang telah terjadi di ruangan operator masih melakukan penyelidikan terhadap apa yang telah terjadi, di mana Noah yang sekarang membawa seluruh para konco-konconya mengira bahwa Joy telah masuk ke dalam gedung ini. Sampai pada akhirnya semua orang yang telah datang langsung babak belur. Di sisi lain, seluruh para sandera dan pengunjung hotel yang telah dipakai rompi bom, semua para polisi langsung mengetahui bom tersebut telah dikendalikan oleh Noah melalui jam tangan yang telah menetralisir dari denyut nadinya si Noah. Ketika Joy melihat Noah ada di depan pintu, dia pun langsung menodongkan senjata. Tetapi Noah langsung mengatakan bahwa kalau dirinya telah mati ataupun berhenti detak jantungnya, semua bom pun akan meledak. Tapi tak peduli, dia pun langsung menghajar. Joe, just fucking do it! Nice job! Mengerikan sekali. Untung saja di mana Joy berhasil membawa alat pengendali bom tersebut, sehingga seluruh para sandera dan seluruh para pengunjung hotel telah diselamatkan oleh Joy seorang. Melihat adiknya yang sudah selamat dan dia sedang duduk di kursi lobi, membuat dirinya pun pengen bertemu dengan adiknya. Sehingga detektif Claire mengatakan dan terima kasih kepada Joy karena dia telah menyelamatkan semua orang. Dan inilah pertemuan yang mengharukan. You need a squeeze.
They're calling it the Earth Revolution Leaks, as usual. Yeah. Been bugging me since the tower. Okay. Akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana tanggapan para penonton setia ke DGC? Silahkan tulis di kolom komentar. Satu perusahaan PT Agnian Energy yang telah berkedok untuk melakukan ragam lingkungan hayati, ternyata limbahnya telah dikirim ke suatu tempat sehingga mengotori semua orang. Sampai-sampai kelompok revolusi ingin meminta pertanggungjawaban, namun salah satu dari mereka telah membangkang sehingga membunuh semua orang dengan satu persatu. Di antara mereka ada mantan tentara yang bernama Joy. Dia yang sedang membersihkan kaca memberikan sinyal SOS sehingga seluruh para kepolisian pun langsung datang. Disinilah Noah bersama para konco-konconya pun langsung ketar-ketir. Memang film yang sangat menegangkan. Bagaimanakah tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.